Dewa Obat Terkuat. Babak 79. Dia hanya ingat bahwa halaman belakang selalu kosong. Tuan Ye telah merencanakan untuk membuat taman sebelumnya, tetapi sebelum taman itu selesai, dia meninggal. Uma bergumam di dapur, dan Lin Yi pura-pura tidak mendengarnya. Jika tidak, Uma harus menyiapkan sarapan untuk orang-orang ini karena kepribadiannya. Apakah kamu punya bebek di halaman belakang rumahmu? Ye Xihan menguap dan turun ke bawah, matanya masih sedikit bingung. Dia mendengar bebek berkuak dalam tidurnya, dan pikirannya langsung memikirkan berbagai cara untuk memakan bebek. Uma, apakah ada sup bebek tua di pagi hari? Ye Xihan melirik Lin Yi dan menguap lagi, di mana kakakku? Dia belum bangun. Bangun. Ketika Lin mendongak, Ye Qiansui keluar dari kamar di lantai atas dan berjalan menuruni tangga. Ye Xihan mendekati Lin Yi dan menatap Ye Qiansui dengan hati-hati. Melihat bahwa dia tidak menoleh, dia buru-buru merendahkan suaranya. Jangan lupa, aku mempekerjakanmu untuk melindungi kakakku. Lin mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ye Xihan buru-buru berpura-pura tidak terjadi apa-apa, masuk ke dapur, melingkarkan lengannya di pinggang Uma dan bertingkah genit. Uma, aku ingin makan sup bebek tua. Oke, Ibu Wu akan melakukannya untukmu, kucing kecil yang rakus. Uma baik sekali, Mua. Lin Yi merinding untuk beberapa saat. Ye Xihan mulai bertingkah seperti gadis centil. Pagi. Ye Qiansui mendekat dan duduk di meja makan, tampak secantik biasanya. Riasan sederhana menambah sedikit energi, rambut pendek ramping, dan setelan profesional memberinya kesan elit bisnis. Pagi. Lin Yi mengangguk dan menyapa. Uma, beri aku semangkuk bubur. Ye Qiansui tidak punya nafsu makan. Hal sebesar itu terjadi pada Tuan Ye. Dia marah lama sekali tadi malam, tapi betapapun marahnya dia tetap harus tenang dan menyelesaikan masalah adalah hal yang paling penting. Jika krisis ini tidak bisa diselesaikan, maka jalan Ye akan terhambat total. Apalagi pembangunan, apakah bisa mempertahankan industrinya saat ini adalah masalah besar. Uma membawakan semangkuk bubur dan 2 butir telur yang sudah dikupas. Kamu harus makan telur untuk sarapan agar bergizi. Baiklah, terima kasih, Ibu Wu. Ye Qiansui tersenyum lembut. Kapanpun, dia tidak akan menunjukkan suasana hati dan emosinya yang buruk kepada orang-orang yang sangat menyayanginya. Ye Qiansui dengan lembut mengaduk bubur dengan sendok, dan uapnya mengepul, tetapi wajahnya tanpa ekspresi, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan dia mengulangi gerakan itu, tetap dalam keadaan linglung. Buburnya dingin. Lin Yi mengingatkan. Oh. Ye Qiansui tertegun dan kemudian mulai minum. Apakah ini sulit untuk ditangani? Lin Yi tahu apa yang Ye Qiansui khawatirkan. Tindakan tiba-tiba keluarga Fang membuat Ye jatuh ke posisi pasif. Jika tidak ditangani dengan baik, pukulan bagi keluarga Ye akan berakibat fatal. Aku bisa mengatasinya. Ye Qiansui berkata, saya pasti punya cara. Faktanya, satu-satunya cara dia adalah menghubungi dealer saluran terlebih dahulu dan menyelesaikan kerja sama sesegera mungkin. Sekalipun harganya lebih tinggi dari harga yang dia pesan, itu harus dikonfirmasi. Jika tidak, akan terlambat ketika keluarga Fang mengambil tindakan. Itu adalah distributor terbesar di negara ini. Harga sebelumnya adalah yang paling cocok dan paling menguntungkan bagi grup Y. Tapi sekarang setelah harga terbawah terungkap, pihak lain pasti tidak akan setuju dengan mudah. Dia hanya bisa mengambil waktu. Hari ini saya membuat janji untuk bertemu dengan perwakilan dealer saluran, dan saya berharap dapat mengonfirmasi kerja sama secepatnya. Ye Qiansui mengatakannya dengan sangat santai dan tenang, seolah itu bukan masalah besar dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Tapi Lin Yi tahu bahwa Ye Qiansui tidak yakin. Dia bahkan tidak yakin apakah Fang Zhaitian telah membocorkan harga terbawah tersebut ke semua dealer saluran. Tapi Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Saya yakin Anda bisa mengatasinya. Dia menyesap bubur terakhirnya dan melanjutkan, oh, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Liu Feifan ada hal penting lain yang harus dilakukan akhir-akhir ini, jadi dia tidak bisa lagi menjadi sopirmu. Ye Qiansui bersenandung. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang anak dari keluarga bangsawan seperti Liu Feifan bisa menjadi sopirnya untuk waktu yang lama. Selama ini, aku akan menyetir untukmu. Lin Yi mengucapkan kalimat lain, yang membuat Ye Qiansui tertegun. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi, seolah dia mengira dia salah dengar. Di mana rumah sakitmu? Tidak apa-apa di sana.
Tuan Zuo sedang berlibur dan saat ini tidak membutuhkan asisten. Saya sudah membuat perjanjian dengannya. Lin Yi berdiri dan berkata, kamu makan perlahan, aku akan menunggumu di luar. Hati Ye Qiansui dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah seseorang dengan lembut menjatuhkan kerikil ke dalam danau yang telah tenang selama bertahun-tahun. Bahkan kerikil kecil pun bisa menimbulkan riak, membuat hatinya berbinar dan angin musim semi menerpa wajahnya. Dia tersenyum lembut, dan rambutnya tergerai. Dia mengumpulkannya dengan jari-jarinya dan meletakkannya di belakang telinganya. Di dapur, Ye Xihan diam-diam mengintip dan mendengarkan percakapan keduanya. Melihat Lin Yi menepati janjinya dan Ye Qiansui tidak menolak, dia mengangguk diam-diam dan memegang tangan merah mudanya. Langkah pertama, sukses. Dia terkekeh dan kembali ke dapur, aku juga ingin makan pangsit. Di tempat parkir di depan villa, Lin Yi bersandar di pintu mobil sementara Ye Qiansui berjalan perlahan sambil membawa tasnya. Lin Yi membukakan pintu belakang untuknya, tapi Ye Qiansui menggelengkan kepalanya, berinisiatif membuka kursi penumpang, dan duduk. Ketika dua orang bepergian bersama dan duduk di kursi belakang, Lin Yi sebenarnya adalah pengemudinya, tetapi jika mereka duduk di kursi penumpang, mereka setara. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, menyalakan mobil dan mengantarkan Ye Qiansui ke rumah Ye. Pengaturan Ye Qiansui hari ini adalah untuk bertemu dengan penyedia saluran terbesar dengan informasi yang telah dia persiapkan sejak lama, dan menemukan cara untuk mengkonfirmasi kerjasama dan menandatangani kontrak di tempat. Dan pada saat yang sama, di restoran sarapan kuno, Fang Zaitian terlihat sangat tidak sedap dipandang saat makan. Dia melirik pria besar yang duduk di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan restoran kuno ini? Rasanya enak. Yang lain akan bertemu di klub malam atau hotel, tetapi Fang Zaitian mengundang beberapa kalangan bawah tanah untuk sarapan spesial di pagi hari. Bukannya marah, orang-orang besar itu malah tertarik. Lumayan, baunya seperti yang ada di ingatanku. Aku tidak menyangka Tuan Fang akan tahu tempat sebaik itu. Ya, jika ada tempat yang bagus di masa depan, Tuan Fang tidak boleh melupakan kita. Itu wajar. Kalau ada makanan enak, apakah Fang akan selalu melupakan kita? Tidak mungkin. Bukankah kali ini dia memanggil kita keluar karena ada makanan enak? Beberapa orang besar tertawa dan bercanda, tetapi Fang Zaitian mengerti maksud kata-kata mereka. Jika Anda tidak mendapat untung, Anda tidak mampu membelinya lebih awal, terutama orang-orang seperti mereka yang berada di lingkaran bawah tanah, selain uang, mungkin tidak ada hal lain di mata mereka. Tidak ada manfaat yang cukup untuk memanggil mereka secepat ini, tapi tidak ada yang akan memberi saya pandangan yang baik. Tentu saja ada yang enak. Fang Zaitian mengambil tusuk gigi untuk mencabut giginya, memiringkan kepalanya dan memandang ke beberapa orang besar. Saya mendengar bahwa Yang Rong menjual semua industri abu-abunya kepada orang di ibu kota provinsi itu dengan harga murah. Mendengar ini, wajah beberapa pria besar tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mereka sangat tidak puas dengan hal ini. Begitu kekuatan dari ibu kota provinsi memasuki lingkaran Tianhai, hal itu tidak akan berdampak baik bagi mereka. Semua orang nongkrong di Tianhai dan makan dari Tianhai. Kami selalu rukun dengan orang-orang di ibu kota provinsi. Yang Rong, apa yang ingin kamu lakukan? Fang Zaitian menyipitkan matanya, ini memakan bagian dalam keluar. Bab 80. Fang Zaitian meletakkan jarinya di atas meja dan mengetuknya dengan keras beberapa kali, membantingnya ke hati semua orang. Ini memang sedikit sia-sia. Dibandingkan dengan bos besar lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi, status dan kekuatan masyarakat di kota Tianhai jauh lebih rendah. Selama bertahun-tahun, semua orang rukun satu sama lain, bukan karena orang-orang di ibu kota provinsi tidak menginginkan sumber daya Tianhai, tetapi karena lingkaran bawah tanah di kota Tianhai biasanya bertengkar sengit, tetapi jika menyangkut urusan luar, mereka akan melakukannya. Semua berdiri bersama. Namun kini Yang Rong langsung menjual propertinya kepada masyarakat di ibu kota provinsi dengan harga murah, yang setara dengan membuka lubang bagi orang dari ibu kota provinsi untuk masuk. Hal ini sangat tidak nyaman bagi mereka. Apakah Tuan Fang punya ide? Seseorang bertanya, kami tidak pernah mengerti apa yang ingin dilakukan Yang Rong selama ini. Tapi terakhir kali di Danau Weiming, Wulong kalah, dan Gao yang tiba-tiba ditangkap. Sekarang tidak ada kabar. Kedua insiden ini sepertinya ada hubungannya dengan Yang Rong. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi beberapa orang lainnya berubah. Apakah menurutmu orang ini telah direkrut? Beberapa orang tampak agak jelek. Setiap orang yang dapat mencapai posisi ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Mereka tidak hanya harus kejam,
tetapi mereka juga harus cukup pintar, jika tidak mereka pasti sudah lama mati. Dua peristiwa berturut-turut membuat Yang Rong, orang yang semula berada di posisi bawah, tiba-tiba bergerak ke depan, sehingga membuat orang curiga. Yang paling mereka khawatirkan adalah Yang Rong akan direkrut dan bekerja sama dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah untuk menyerang mereka. Mustahil. Fang Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, dia tidak memenuhi syarat. Dia tersenyum menghina dan melihat sekeliling. Bahkan jika kamu ingin merekrut seseorang, kamu harus memilih di antara orang-orang besar. Dia, Yang Rong, bukan apa-apa. Ini bukannya tidak masuk akal. Semua orang tahu aturannya. Jika ingin merekrut seseorang, Anda harus memilih seseorang yang berstatus tinggi di lingkaran bawah tanah dan berpengaruh. Pengaruh apa yang dimiliki Yang Rong? Sebelum turnamen tinju hitam Danau Weiming, dia hanyalah karakter kecil di wilayah DC. Meskipun dia didukung oleh keluarga Liu, dia hanya berteman dengan Liu Feifan dari keluarga Liu. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi dan disukai oleh orang-orang di kalangan bawah tanah. Fang Zaitian melemparkan tusuk gigi itu ke samping dan mencibir, tidak peduli apa yang dia lakukan, menurutku dia tidak boleh dilepaskan. Bagaimana menurutmu? Dia langsung ke pokok permasalahan, tidak ingin membuang waktu. Dia sedikit bengkak dan inilah waktunya untuk mengambil pelajaran. Semua orang selalu bertanggung jawab atas lingkaran bawah tanah Tianhai. Yang Rong mengizinkan orang-orang dari ibu kota provinsi untuk campur tangan. Saya khawatir itu disengaja. Saya malah curiga dia berkumpul dengan orang-orang dari ibu kota provinsi. Beberapa orang menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan di wajah mereka. Pesta-pesta ini bisa dilihat di langit. Dia menepuk meja dan berkata, karena semua orang tidak akan puas dengannya, saya akan memesannya saja. Matanya tiba-tiba menjadi tajam, seperti pisau. Melihat bos besar, hati mereka gemetar. Fang Zaitian adalah perwakilan keluarga Fang di lingkaran bawah tanah, dan dia selalu memiliki banyak orang di bawah komandonya kaya, telah mendengar bahwa ada beberapa tuan yang menakutkan. Duduklah. Yang Rong, aku ingin dia mati. Fang Zaitian mengucapkan kata demi kata. Saya ingin dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, dan menyaksikan dia kehilangan segalanya selangkah demi selangkah, dan kemudian menyaksikan dirinya mati. Suara Fang Zaitian sedingin setan, ku dengar, bukankah dia paling peduli pada ibunya? Ekspresi beberapa orang besar sedikit berubah. Setiap orang adalah anggota lingkaran. Sebesar apapun kebenciannya, tidak akan merugikan keluarga, apalagi orang tua. Apa yang dikatakan Fang Zaitian agak tidak pantas. Selama dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat, Tuan Fang, jangan merugikan keluarga Anda. Ini adalah aturan di lingkaran kami. Seseorang berbicara, dan beberapa lainnya mengangguk. Setiap orang terlibat demi uang, kepentingan, dan sumber daya. Mereka menang dan kalah, serta kalah dan kehilangan segalanya. Hal ini selalu terjadi, tetapi jika Anda membunuh mereka semua, suatu hari, hal-hal ini akan terjadi pada Anda. Mereka masih sangat tabu tentang hal ini. Hahaha, tahukah kamu kenapa para bajingan di ibu kota provinsi itu selalu meremehkan kita, Tianhai? Itu karena kamu tidak cukup kejam. Bimbang, seperti banci. Lingkaran bawah tanah ini hidup dan mati. Jika kamu tidak membunuh seluruh keluarganya hari ini, dia akan membunuh seluruh keluargamu besok. Apakah kamu mengerti? Beberapa orang berhenti bicara. Fang Zaitian bangkit dan tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong. Saya mengundang semua orang di sini hari ini untuk membicarakan masalah ini. Yang Rong sudah meninggal. Jika Anda tertarik dengan industri di bawah namanya, maka Anda semua dapat berkontribusi dan memperjuangkannya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil adonan goreng dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu langsung pergi, meninggalkan beberapa pria besar duduk di sana, saling memandang. Tidak ada seorang pun yang tidak tertarik dengan properti di tangan Yang Rong. Beberapa di antaranya adalah milik Yang Rong sendiri, dan beberapa di antaranya dicuri dari Wu Long setelah pertandingan tinju hitam Danau Weiming yang terakhir. Saya ingin hotel di Wu Long sebelumnya. Beri aku tanah di pinggiran barat. Aku ingin 2 klub malam, bekerja untukku, yang paling cocok, jadi jangan ambil itu dariku. Kamu sudah mengambil semua barang bagus, jadi apa yang aku dapat? Tidak. Fang Zaitian masih di depan pintu ketika dia mendengar mereka mendiskusikan cara membagi. Dia mencibir dan tidak peduli lagi dan masuk ke dalam mobil. Ayo pergi, selanjutnya kita harus menyerang dulu. Ada sedikit rasa merendahkan di wajahnya.
Perasaan mudah mengambil nasib orang lain ke tangan Anda sendiri sungguh luar biasa. Dia menunggu Ye Qiansui memohon padanya dengan rendah hati. Tapi saat itu, sudah terlambat. Gedung Jintong. Markas besar grup Linglong Utara ada di sini, yang dapat dianggap sebagai cabang di Tianhai. Sebagai pemasok target terbesar Ye Qiansui selalu mementingkan hal itu. Namun, tidak mudah untuk membuat janji dengan penanggung jawab di sini. Lin Yi mengemudikan mobil ke bawah dan mereka berdua masuk ke dalam gedung. "Halo, siapa yang kamu cari?" Resepsionis bertanya dengan sopan. "Saya sedang mencari Tuan Xia dan sudah membuat janji dengannya," kata Ye Qiansui. "Baiklah, mohon tunggu sebentar, saya akan konfirmasi dengan orang di atas." Ye Qiansui berdiri di sana tanpa ekspresi di wajahnya, tapi Lin Yi tahu bahwa dia sedikit cemas. Meski Cheo Ye dianggap sebagai sosok di Tianhai, namun tetap tidak mudah untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan raksasa di utara tersebut. Lagi pula, di mata mereka, Ye masih sangat muda, bahkan seperti anak kecil. Ye Qiansui tidak menyukai ini, memandang tinggi orang lain. Dia ingin memimpin Ye untuk berdiri di posisi yang lebih tinggi, menjadi seperti mereka, atau bahkan meremehkan mereka. Pada saat yang sama, di kantor di lantai paling atas gedung. "Oke, saya mengerti, biarkan mereka muncul," Xia Yun berkata dengan tenang. Nada suaranya sangat ringan dan dia tidak bermaksud menganggapnya serius sama sekali, seolah itu hanya formalitas. "Tuan Fang, tebakan Anda benar, mereka ada di sini." Xia Yun menoleh dan menatap Fang Zaitian, yang sedang duduk di sofa dan minum teh. Bersambung.